Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Supriyatnika Tadakma, dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak. Mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak ini merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap pada semester 2, yaitu dengan total jumlah 2 SKS. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak. Antara lain, yang pertama CPL, sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua yaitu tentang pengetahuan, memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ilmu gizi dan kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. CPL yang ketiga yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang keempat yaitu keterampilan khusus, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. CPL ini diturunkan menjadi 3 CPMK pada mata kuliah Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak, yaitu CPMK pertama mampu membahas, mengkombinasikan, serta menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi ibu dan anak. CPMK kedua mampu memahami kesehatan ibu, bayi, remaja, dan lansia. Dan CPMK yang ketiga mampu menguraikan penyakit menular seksual. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Dasar Kesehatan Ibu dan Anak. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, hak reproduksi, konsep gender, kesehatan ibu, bayi balita, dan remaja, kesehatan reproduksi remaja dan lansia, penyakit menular seksual, dan HIV/AIDS. Dalam pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu yang terdiri dari 7 minggu sesi UTS, 1 minggu untuk sesi dilaksanakannya UTS, dan 7 minggu sesi UAS dilanjut dengan pelaksanaan UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak ini seperti collaborative learning dan problem-based learning. Dalam pendekatan collaborative learning, mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi. Dalam metode problem-based learning, proses pembelajaran difokuskan pada mahasiswa dengan menempatkan mereka untuk mengkaji permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat terkait isu-isu kesehatan reproduksi ibu dan anak. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, telah disusun sejumlah materi kajian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Di antaranya meliputi konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan reproduksi, konsep dasar gender, kesehatan bayi balita, kesehatan ibu, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi lansia, serta penyakit menular seksual. Sebagai upaya menunjang kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya memanfaatkan berbagai referensi, termasuk buku-buku serta jurnal hasil penelitian pribadi yang telah saya integrasikan ke dalam mata perkuliahan. Penelitian tersebut tentunya memiliki relevansi yang erat dengan topik dibahas dalam mata kuliah ini. Penilaian keberhasilan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti forum sebesar 10%, kuis bobot 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Apabila hasil penilaian mahasiswa belum mencapai standar kelulusan, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Demikian gambaran umum mengenai rancangan pembelajaran serta penjelasan singkat mengenai mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak. Berikutnya saya akan memperlihatkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan secara langsung di dalam kelas. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi ya di pertemuan kita yang keberapa? Alhamdulillah masih pada semangat ya. Gitu ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang yaitu tentang permasalahan pada remaja ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan sekarang materi ini, saya mau recall dulu nih pertemuan yang kemarin tentang apa yang kemarin? Perubahan fisik. Ada yang masih ingat perubahan fisik pada remaja putri dan putra? Saya Bu. Oke, Farhan. Mungkin saya dari remaja laki-laki. Karena saya laki-laki Bu. Mungkin dari remaja laki-laki itu perubahannya sangat signifikan Bu. Terkait tinggi badan, terus perubahan bentuk tubuh Bu, menjadi bahu tuh agak lebar gitu Bu. Terus juga tubuhnya seperti jenggot, terus perubahan pita suara mungkin Bu. Ya jadi lebih besar gitu. Lebih besar. Oke, itu bagus ya Farhan. Nah, untuk perubahan fisik pada remaja putri, oke Husnul, ada pertumbuhan payudara yang pastinya juga perempuan itu menstruasi, lalu ada perubahan bentuk tubuh, misalkan pinggangnya agak lebar gitu, terus pertumbuhan tinggi badan juga, muncul jerawat, terus ada perubahan suasana hati, perubahan emosional. Biasanya kan cewek-cewek tuh mudah marah, sedih, terus tiba-tiba cemas. Terus ada peningkatan kesadaran diri, kan kalau cewek-cewek tuh suka make up, baju-bajunya yang bagus, lebih ke situ. Oke, bagus ya Husnul. Berarti masih ingat ya kemarin tentang perubahan fisik pada remaja. Nah, ini permasalahan selain perubahan fisik, ini permasalahan lain pada remaja adalah tentang seks bebas ya salah satunya. Kemudian tentang nafsa ya. Nah, kira-kira nih kenapa teman-teman sini ya sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat ini harus belajar tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Seks bebas aja Bu. Oke. Ya, yang kenapa kalian belajar tentang permasalahan pada remaja? Karena pada remaja sangat rentan beresiko ya, ruang lingkupnya khususnya pada kesehatan. Karena itu alangkah baiknya sejak dini kita harus dicegah ya, karena akan berdampak panjang gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, ini yang akan dibahas yaitu tentang seks bebas, nafsa, aborsi ya, kemudian kehamilan tidak dikehendaki dan infeksi menular seksual. Oke, semangat ya. Semangat Bu. Nah, ini seks bebas. Oke. Bahaya nggak sih seks bebas? Bahaya Bu. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Ya. Nah, faktanya di sini sebanyak 15% remaja di usia 10 sampai 24 tahun di Indonesia itu telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ya. Nah, 8%
karena mungkin kondisi Sepi. sepi. Ya. Dan dengan siapa? Dengan pacar, ya, dengan orang terdekat. Ya. Kemudian 2,5 juta kasus aborsi di Indonesia per tahun itu sebanyak dilakukan oleh remaja. Ya. Nah, remaja di usia berapa sih? Rentang berapa? 10 sampai 24 tahun. Kalian masuk remaja nggak? Masuk. Ya. Nah, kasus perkosaan di DKI Jaya ini meningkat dari 89 kasus pada tahun 2001 ya menjadi 107 ya pada tahun 2002. Atau di sini terjadi kenaikan sebesar 20,22%. Ya. Dan ini angkanya signifikan sekali, ya. Jadi ini kenapa kita harus cegah ya dari sekarang. Nah, faktanya di sini ya, faktanya. Nah, kalau kita lihat ada penelitian ya perilaku seks di kalangan siswa ya, khususnya di tingkat lanjutan atas atau setara dengan SMA ya. Nah, ini sebanyak 2% itu total dari responden itu pernah melakukan senggama ya, atau istilah medisnya coitus ya. Nah, kemudian ada perilaku lainnya seperti berciuman, ya, meraba-raba, ataupun berpelukan, ya, berpelukan dan juga meremas pada bagian-bagian tubuh tertentu, ya. Nah, kemudian dari tim Universitas Diponegoro juga di sini meneliti tentang perilaku seks ya di kalangan siswa SLTA. Sekitar 10% dari 600.000 siswa ya di Jawa Tengah itu pernah melakukan hubungan intim. Ya, jadi bisa dibayangkan itu banyak. Ya, banyak sekali. Nah, apa sih bahayanya? Tentunya tadi kan bahaya tidak? Bahaya kan? Nah, bahayanya apa? Penyebab dari seks bebas diantaranya pengaruh negatif dari media massa. Ya, apalagi sekarang akses sosial media itu lebih mudah. Ya, bisa kalian scroll sudah dapat, gitu ya. Kemudian lemahnya keimanan. Ya. Fondasi agama itu harus kuat ya. Kemudian tidak adanya pendidikan seks yang benar, tepat dan dilandasi nilai-nilai agama. Nah, remaja kadang mendapatkan informasi dari salah sumber, misalkan dari teman sebaya ya, atau misalkan kalian tadi mengakses dari media sosial yang memang tidak jelas ya referensinya gitu ya. Kemudian lemahnya pengawasan dari orang tua. Ya, tadi kalau kita lihat di awal banyak siswa itu yang melakukan seks bebas itu di mana? Di rumah. Ya, jadi yang memang tidak ada pengawasan dari orang tua. Ya. Kemudian salah dalam memilih teman. Ya. Jadi kalian itu harus pilih-pilih nih temannya, ya, bukan pilih yang ini harus yang begini, tapi teman yang memang yang harus yang benar, ya. Oke. Sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Aku mau bertanya, kalau seks bebas ini berisiko nggak sih Bu buat kayak
resiko terhadap kesehatan ya. Nah, apabila kalian sudah melakukan hubungan seksual pada remaja ya, itu akan beresikonya jangka panjang ya, terutama untuk perempuan ya. Nah, salah satunya mungkin akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti akan melakukan tindakan aborsi. Nah, aborsi itu ya, mungkin kita akan berpikiran lebih jauh lagi ya. Aborsi ini apabila ditindaklanjuti dengan tidak benar, itu akan mengakibatkan perdarahan yang hebat. Ya, selain itu juga apabila dilakukan secara berulang aborsinya, tidak akan mendapatkan keturunan atau kesulitan mendapatkan keturunan. Gitu. Ya, oke, itu cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya, Silvi. Izin bertanya, mungkin ada gak sih strategi apa yang mungkin benar-benar efektif gitu Bu ya, untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan remaja, yang dimana mungkin apalagi yang kurang perhatian dari orang tuanya, apalagi juga lingkungannya yang kurang sehat, dan sekarang mungkin di sosial media juga gampang sekali untuk mengaksesnya gitu, apapun yang memang mereka dapatkan. Jadi mungkin ada gak strategi yang paling efektif gitu buat remaja? Strateginya bagus ya Silvi ya. Strateginya mungkin salah satu di sini harus pertama kita cari lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan sehat bukan dari sanitasi ya, tapi dari pertemanan ya, lingkungan pertemanan yang memang tidak mengarah ke hal-hal yang negatif ya gitu. Kemudian cari untuk informasi usahakan mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan ya. Jadi jangan yang kalian mendapatkan asal gitu ya. Kemudian durasi perhatian ya, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua ya. Mungkin bisa kalian ke orang yang lebih dituakan ya, mencari orang yang lebih dituakan, ke saudara, ataupun kalau misalkan di kampus nih ya, apakah ke dosen, kan kalian punya PA ya, Ya. nah itu bisa juga gitu ya, jadi bahan tempat berkonsultasi gitu, ya. Siap. Cukup Silvi? Cukup Bu. Oke, nah terus selanjutnya kita skip sip ya. Oke, nah untuk kita bisa simpulkan untuk pertemuan kali ini, yaitu ya upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari seks bebas, yaitu salah satunya dengan menggunakan cara-cara medis ya. Nah, misalkan nih sering mandi air dingin di musim panas ya, kemudian memperbanyak olahraga dan latihan fisik ya, kemudian menjauhi makanan-makanan yang mengandung merica, rempah-rempah, karena ini mempunyai sifat merangsang ya. Nah, ini mungkin kalian belum ini ya, tapi itu ada sifat-sifat efek terhadap tubuhnya itu yang bisa merangsang. Kemudian tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman perangsang saraf ya, contohnya kopi. Kemudian juga yang terakhir adalah tidak terlalu banyak mengkonsumsi daging merah dan telur ya.
Ya. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Cukup kan ya? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah memberikan pertanyaan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak. Saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.